Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Felix Unity Putra Butar dengan NIM 804 dari kelompok 2021 PPM, Praktikum PPM. Pada video ini saya akan mempresentasikan cara saya untuk mengerjakan tugas mingguan modul 1 Praktikum PPM. Karena saya shift 2, saya akan mengerjakan soal untuk shift 2. Soal tugas mingguannya adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pemintalan benang melakukan pengukuran untuk salah satu benang kapas berjenis COM 40S atau CM 40/1. Adapun data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Buatlah peta kendali yang sesuai, lalu berdasarkan grafik yang dihasilkan, apakah proses tersebut terkendali secara statistik. Di bawahnya juga ada perintah satu lagi, yaitu untuk membuat diagram fishbone dari kasus tersebut jika akibat utama adalah ketidaksesuaian hasil yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut, yaitu untuk faktor man, pengecekan kurang teliti, faktor meter, standar terlalu longgar, faktor mesin tidak stabil, dan faktor material spesifikasi yang salah. Jadi bisa dilihat dari soal ini ada beberapa data-data dari ada beberapa hasil pengambilan data. Data-data ini langsung kita masukkan saja ke file Excel. Nah, ini bisa kita lihat ya data-datanya. Dan tadi ada 10 sampel dengan ada sampai X12. Nah, selain itu juga tadi untuk faktor-faktor untuk pembuatan diagram fishbone pun sudah kita masukkan juga ya, seperti berikut. Nah, kita membuat file data-data di file Excel yang terpisah, kita bisa langsung masuk ke Studio ya. Nah, kalau di Studio ini, saya sendiri sudah memasukkan sintaks-sintaks yang kita perlukan. Tapi jika kita mau memulai dari awal, kita butuh melakukan file new project. Nah, dari new project ini kita memilih existing directory. Nah, kita akan memilih tempatnya. Tapi karena saya sudah, jadi saya akan tidak usah melakukan itu. Tapi untuk note saja, jika ingin membuat project baru, kita memilih existing directory ke folder yang sudah ada file Excel yang tadi sebelumnya. Jadi file Excel tersebut pun dapat terdeteksi di RStudio karena berada di folder yang sama. Jadi ya kalau begitu kita bisa langsung mengerjakan aja. Nah, kita bisa langsung mengaktifkan packages read Excel dan QCC. Nah, tadinya seharusnya langkah pertama itu ada untuk menginstal package read Excel dan QCC. Tapi karena saya sudah ada, jadi saya hanya langsung mengaktifkannya aja. Jadi paket read Excel ini digunakan untuk membaca file Excel nanti akan kita input, dan file QCC ini atau quality control chart ini akan membiarkan kita untuk membuat peta kendali kontrolnya. Langsung aja kita aktifin ya. Bisa langsung enter. Dah. Nah, dengan ini sudah aktif ya ininya. Apa dengan ini udah aktif package-nya. Package-nya udah aktif. Nah, kita bisa langsung juga menginput data dari file Excel sebelumnya. Nah, kita menginput data sheet 1 ya, karena pertama kita akan membuat peta kendali terlebih dahulu. Pencet enter. Nah, ini ya udah ada muncul di sini. Kita bisa langsung pencet aja nih. Kita ngelihat. Nah, kelihatan kan kalau ini sama seperti Excel tadi kita sebutkan. Tapi ada masalah nih, karena kita tidak membutuhkan kolom pertama ini. Kolom sampel kita nggak memerlukannya. Jadi kita akan menghilangkan kolom sampel tersebut menggunakan syntax word seperti berikut nih. Nah, kita bisa lagi lihat ke data 1. Nah, dengan kolom sampel itu udah nggak ada, jadi pure semua datanya aja. Nah, setelah itu kita bisa membuat peta kendali S-nya nih. Nah, dengan peta kendali S ini, kita bisa uh, melihat ya data-datanya. Nah, kita bisa langsung aja. Kita membuat peta kendali S ini menggunakan sintaks QCC yang tadi ya. Nah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan kan. Sudah dapat sintaks sudah dibuat, kita bisa langsung chat. Nah, ini muncul sih. Nah, tapi di sini kita bisa lihat, kita juga harus memeriksa data yang keluar batas kendali. Meskipun dari sini sendiri sudah dapat dilihat kalau ada data itu yang melewati UCL atau upper control limit, tapi kita pastikan saja dengan sintaks berikut, yaitu langsung kita rekan. Nah, data memang benar ada ya, terbukti ada, yaitu uh, ada satu data yang tidak atau ada satu data yang melewati ya batas kontrol atas. Nah, kita ada harus, nah dengan ada pengetahuan itu kita harus memperbaiki nih peta kendalinya dengan menghapus data yang keluar batas kendali tersebut. Berikut sintaksnya langsung dikontrol ya. Nah,
kita membuat data baru ya, yaitu data satu fix namanya. Nah, setelah itu kita eh, membuat peta kendali perbaikan yang baru, yang setelah yang menggunakan data satu fix ini. Nah, sintaksnya sama sama yang sebelumnya, tinggal hanya mengganti data satu fix ini dan juga eh, mengganti namanya saja. Ini kita menggunakan as starts false. Kenapa? Karena as starts false ini kita gunakan saat tidak ingin menambahkan statistik tambahan gitu. Jadi statistik tambahan nanti ini tidak akan masuk nanti ke peta kendali kontrol kita. Langsung kontrol enter aja. Nah, ini bisa kita lihat kan kalau eh, semua datanya ini sudah berada di dalam eh, kontrol limitnya. Jadi tidak ada eh, lagi itu data-data yang cacat lah atau data-data yang violations. Nah, kita juga dapat melihat ringkasan peta kendalinya sebagai berikut menggunakan sintaks berikut. Nah, kita bisa lihat nih di sini banyak ya summary-nya juga. Kita bisa tahu mediannya, meannya, uh, lower control limit dan upper control limitnya. Nah, jadi berikut, jadi eh, seperti berikutlah, jadi seperti itulah penjelasan dari eh, soal pertama nih atau pembuatan peta kendali kontrol. Oke, jadi berikut aja, jadi sekian mungkin hasil dari pengerjaan tugas mingguan shift 2 praktikum PPM modul 1. Dari sini kita dapat melihat bahwa eh, dari grafik tersebut kita dapat melihat bahwa proses proses ini atau data-data ini dapat kendali secara statistik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jika sudah selesai, kita pun dapat langsung membuka RStudio.